Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan bank soal SKI, prediksi soal penilaian akhir tahun atau PAT Sejarah Kebudayaan Islam, SKI kelas 8 MTS. Kalian simak dan ikuti pembahasan ini dari awal sampai akhir ya. Nanti juga Pak Guru kasih kunci jawabannya biar kalian lebih mudah dalam mempelajari. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah A. Abul Abbas As-Safa, B. Muawiyah bin Abi Sufyan, C. Salahuddin Al-Ayyubi, D. Ubaidillah Al-Mahdi. Ya, silakan kalian perhatikan. Jawaban yang benar adalah C. Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, lanjut soal yang kedua. Asal-usul dinasti Ayyubiyah dinisbatkan kepada keturunan A. Abbas, B. Umayyah, C. Ayyub, D. Zangki. Jawaban yang benar adalah C. Keturunan Ayyub. Karena kakek Salahuddin Al-Ayyubi adalah Ayyub. Nomor 3. Yang termasuk faktor penyebab kemunduran dinasti Fatimiyah adalah A. Hak istimewa bangsa Arab Suriah, B. Kekecewaan para tokoh agama, C. Persaingan antar suku, D. Pemaksaan ideologi Syiah. Jawaban yang benar adalah D. Pemaksaan ideologi Syiah. Nomor 4. Sebelum dinasti Ayyubiyah berkuasa, Mesir dikuasai oleh dinasti A. Abbasiyah, B. Umayyah, C. Fatimiyah, D. Tuluniyah. Jawaban yang benar adalah C. Dinasti Fatimiyah. Nomor 5. Tokoh yang pertama menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir dari keluarga Ayyub adalah A. Asaduddin Syirkuh, B. Al-Malik Al-Adil, C. Al-Malik Al-Kamil, D. Salahuddin Al-Ayyubi. Jawaban yang benar adalah A. Asaduddin Syirkuh, yang merupakan paman dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nomor 6. Dinasti Ayyubiyah didirikan pada tahun A. 180 Masehi, B. 750 Masehi, C. 130 Masehi, D. 1171 Masehi. Jawaban yang benar adalah D. 1171 Masehi. Selanjutnya soal nomor 7. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir militernya ketika menjabat sebagai A. Panglima Perang, B. Kepala Garnison di kota Baalbek, C. Perdana Menteri Mesir, D. Sultan Dinasti Ayyubiyah. Jawaban yang benar adalah B. Kepala Garnison di kota Baalbek. Nomor 8. Ayah dari Salahuddin Al-Ayyub adalah A. Al-Kamil Muhammad, B. Nuruddin Zangki, C. Al-Malik Al-Kamil, D. Najmuddin bin Ayyub. Jawaban yang benar adalah D. Najmuddin bin Ayyub. Oke ya, kita lanjutkan. Kalian simak dengan baik. Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mendapat gelar A. Al-Mu'iz li Amiril Mu'minin, B. Al-Malik An-Nasir, C. Pembaharu di kota Mesir,
D. Sultanul Islam wal Muslimin. Jawaban yang benar adalah B. Al-Malik An-Nasir. Oke, nomor 10. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi banyak muncul pemberontakan. Di antaranya adalah A. Abdullah bin Zubair, B. Al-Hajib, C. Abdullah bin Ali, D. Mukhtar. Jawaban yang benar adalah B. Al-Hajib. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 11. Khalifah Al-Mustadi memberikan gelar kepada Salahuddin sebagai Al-Mu'iz li Amiril Mu'minin karena A. Mengembalikan mazhab Sunni di kota Mesir, B. Merebut kembali Baitul Maqdis dari tentara Salib, C. Menyatukan wilayah Naubah, Sudan, Yaman, dan Hijaz dalam kekuasaan dinasti Ayyubiyah, D. Memenangkan perang Salib. Jawaban yang benar adalah C. Menyatukan wilayah Naubah, Sudan, Yaman, dan Hijaz dalam kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Oke, nomor 12. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat gelar sebagai pembaharu di kota Mesir karena A. Berhasil menyatukan wilayah Mesir, Tripoli, Yaman, Diyarbakir, An-Naubah. B. Berhasil mengembalikan mazhab Sunni di kota Mesir. C. Berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. D. Menyerahkan kota Yerusalem kepada tentara Salib. Jawaban yang benar adalah B. Berhasil mengembalikan mazhab Sunni di kota Mesir. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas nomor 13. Kalian perhatikan. Yang bukan merupakan arti penting Baitul Maqdis bagi kaum muslimin adalah A. Kiblat pertama kaum muslimin, B. Tempat terjadinya Isra Mi'raj, C. Tanah wakaf para nabi, D. Kota kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Jawaban yang benar adalah D. Kota kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ini yang bukan ya. Oke, nomor 14. Tujuan Salahuddin menyatukan Mesir, Suriah, Tripoli, dan Naubah dalam satu komando Ayyubiyah adalah A. Memperluas wilayah kekuasaan, B. Terjadinya koalisi umat Islam yang kuat, C. Memadamkan pemberontakan, D. Membagi kekuasaan pada keluarga. Jawaban yang benar adalah B. Terjadi koalisi umat Islam yang kuat. Nomor 15. Seorang dokter yang terkenal dan sekaligus menjadi dokter pribadi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang beragama Yahudi bernama A. Jauhar Asyikli, B. Abul Qasim, C. Abdul Latif, D. Ibnu Maimun. Jawaban yang benar adalah D. Ibnu Maimun. Nomor 16. Salahuddin ketika menjadi Perdana Menteri mendapat gelar Al-Malik An-Nasir yang artinya A. Penguasa yang mulia, B. Penguasa yang adil, C. Pemimpin umat Islam dan kaum muslimin, D. Penguasa yang suka menolong. Jawaban yang benar adalah D. Penguasa yang suka menolong. Baik, kita lanjutkan nomor 17. Salahuddin Al-Ayyubi menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir pada usia A. 19 tahun, B. 25 tahun, C. 32 tahun, D. 57 tahun. Jawaban yang benar adalah C. 32 tahun. Nomor 18. Setelah mendirikan dinasti Ayyubiyah,
Salahuddin tidak menguasai sendiri pemerintahannya. Dia membagi wilayah kekuasaannya menjadi A. 5 cabang, B. 7 cabang, C. 10 cabang, D. 12 cabang. Jawaban yang benar adalah C. 10 cabang. Oke, sekarang nomor 19. Kalian perhatikan. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada tahun A. 1138 Masehi, B. 1169 Masehi, C. 1171 Masehi, D. 1193 Masehi. Jawaban yang benar adalah D. 1193 Masehi. Nomor 20. Film yang menceritakan keberanian dan kepahlawanan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam Perang Salib berjudul A. Crusade, B. King of the King, C. Kingdom of Heaven, D. The Troy. Jawaban yang benar adalah C. Kingdom of Heaven. Nomor 21. Setelah berakhirnya dinasti Ayyubiyah, Mesir dikuasai oleh dinasti A. Abbasiyah, B. Fatimiyah, C. Mamluk, D. Tuluniyah. Jawaban yang benar adalah C. Mamluk. Nomor 22. Di bawah ini merupakan kemajuan yang dicapai pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dalam bidang pendidikan, kecuali A. Mempertahankan lembaga ilmiah yang didirikan dinasti Fatimiyah dan merubah orientasi paham keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni. B. Mendirikan Madrasah As-Salahiyah. C. Mendirikan Dir Al-Hadis Al-Kamilah. Yang D. Mendirikan benteng pertahanan Qalatul Jabal. Jawaban yang benar adalah D. Mendirikan benteng pertahanan Qalatul Jabal. Nomor 23. Kota pendidikan pada masa dinasti Ayyubiyah berada di A. Baghdad, B. Ciprus, C. Damaskus, D. Hammah. Jawaban yang benar adalah C. Damaskus. Nomor 24. Peringatan yang diadakan untuk membangkitkan ghirah, semangat juang kaum muslimin untuk berperang melawan tentara salib, ditunjukkan adalah A. Idul Fitri, B. Isra Mi'raj, C. Maulid Nabi, D. Nuzulul Quran. Jawaban yang benar adalah C. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 25. Dinasti Al-Ayyubiyah menganut mazhab A. Mu'tazilah, B. Sunni, C. Syiah, D. Qadariyah. Jawaban yang benar adalah B. Sunni. Ya, jadi dinasti Ayyubiyah bermadhab Sunni. 26. Benteng pertahanan Qalatul Jabal didirikan di Bukit Muqaddam, Kairo, Mesir pada tahun A. 1183 Masehi, B. 1897 Masehi, C. 1872 Masehi, D. 750 Masehi. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1183 Masehi.
Nomor 27. Sifat dan kepribadian yang dimiliki Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai kota Iskandaria adalah A. Ambisius, B. Haus darah, C. Tamak, D. Toleran. Jawaban yang benar adalah D. Toleran. 28. Dinasti Ayyubiyah memiliki 3 sultan terpopuler. Di antaranya adalah kecuali A. Al-Ashraf, B. Al-Adil 1, C. Al-Kamil, D. Salahuddin Al-Ayyubi. Jawaban yang benar adalah A. Al-Ashraf. 29. Pada masa dinasti Ayyubiyah, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya, ilmu sejarah yang merupakan tokoh sejarah adalah A. Abdul Latif Al-Baghdadi, B. Abu Abdullah Al-Qudai, C. Al-Hufi, D. Samsuddin Khalikan. Siapa? Ayo. Jawaban yang benar adalah D. Samsuddin bin Khalikan. Betul. Nomor 30. Abu Abdullah Al-Qudai banyak memiliki karya. Antara lain adalah kitab Uyun Al-Ma'rifah yang artinya A. Bintang, B. Mata air ilmu pengetahuan, C. Perawi hadis-hadis sahih, D. Sejarah para nabi. Jawaban yang benar adalah B. Mata air ilmu pengetahuan. Nomor 31 yang termasuk karya Abu Abdullah Al-Qudai dalam bidang astronomi adalah A. Sanadus Sihah, B. Uyun Al-Ma'rifah, C. Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, D. As-Sihab. Jawaban yang benar adalah D. As-Sihab. Nomor 32. Al-Azhar didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Asy-Syikili atas perintah Khalifah A. Al-Mu'iz Lidinillah, B. Al-Malik Al-Aziz Imaduddin Utsman, C. Al-Malik As-Shalih, D. Al-Malik Al-Afdal. Jawaban yang benar adalah A. Al-Mu'iz Lidinillah. 33. Al-Hufi adalah tokoh dinasti Ayyubiyah dalam bidang A. Bahasa, B. Fikih, C. Hadis, D. Tasawuf. Jawabannya benar adalah A. Bahasa. 34. Dalam kitab Awarikh Al-Ma'arif karya As-Suhrawardi dibahas tentang latihan rohani praktis yang terdiri atas ma'rifat, fakir, tawakal, mahabbah, dan A. Fana dan bako, B. Ittihad dan hulul, C. Wihdatul wujud, D. Zuhud. Jawaban yang benar adalah A. Fana dan bako. 35. Pada awal berdirinya dinasti Ayyubiyah, Al-Azhar tidak boleh digunakan sebagai tempat sholat Jum'ah. Qadhi yang mengeluarkan fatwa pelarangan tersebut adalah A. Abdur Rauf Singkil, B. Abu Hasan Muhammad Al-Kirawani, C. Mu'adz bin Jabal, D. Sadruddin Abdul Malik bin Darabas. Yang betul adalah D. Sadruddin Abdul Malik bin Darabas. 36. Sultan dinasti Mamluk yang menghidupkan kembali Al-Azhar
untuk sholat Jum'ah adalah A. Isuddin Aibak, B. Malik Az-Zahir Baibars, C. Muazzam Turansyah, D. Sajarat Adur. Jawaban yang benar adalah B. Malik Az-Zahir Baibars. Selanjutnya nomor 37, kalian perhatikan. Sultan dinasti Mamluk yang paling terkenal adalah A. Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, B. Sultan Isuddin Aibak, C. Sultan Hollawun, D. Sajar Ad-Dur. Jawaban yang benar adalah A. Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari. 38. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah A. Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, B. Sultan Isuddin Aibak, C. Sultan Hollawun, D. Sajarat Adur. Ya, jawaban yang benar adalah B. Sultan Isuddin Aibak. Selanjutnya nomor 39. Dinasti Mamluk menganut sistem pemerintahan A. Demokratis, B. Monarki, C. Oligarki, D. Sekuler. Jawaban yang benar adalah C. Oligarki. Nomor 40. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun A. 1250 sampai 1517 Masehi, B. 1251 sampai 1518 Masehi, C. 1253 sampai 1519 Masehi, D. 1257 sampai 1512 Masehi. Jawaban yang benar adalah A. 1250 sampai 1517 Masehi. Oke anak-anak, 40 soal ya prediksi untuk penilaian akhir tahun MAPEL SKI kelas 8. Sudah kita bahas ya, semoga kalian bisa memahaminya. Apabila kurang jelas atau terlalu cepat, silahkan bisa kalian ulang lagi videonya. Semoga bisa membantu ya agar kalian bisa mudah dalam belajar menghadapi PAT yang akan datang. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf ya. Sekian dan terima kasih. Insyaallah kita lanjut dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.